that was on Carpe late on. And at that stage, Fede Batama was dreaming of the podium, but he's proof that dreams do come true. Honda Team Asia. Sir, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsors, my family who watching in Indonesia. And yeah, thank you very much. Di tengah gemuruh dunia balap motor yang tak pernah benar-benar sunyi, nama Feda Ega Pratama perlahan namun pasti mulai menggema, menembus batas-batas ekspektasi dan menghadirkan harapan baru bagi publik Indonesia yang haus akan prestasi di kancah internasional. Pembalap muda yang kini memperkuat Honda Tim Asia itu tengah berdiri di persimpangan penting dalam karirnya. Sebuah titik di mana kerja keras, pengalaman pahit, serta tekad baja bertemu dalam satu tujuan, menaklukkan lintasan dan membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan di level dunia. Sorotan terhadap Feda semakin tajam setelah penampilannya yang mengesankan di sirkuit Jerez Spanyol pada akhir April 2026. Dalam balapan yang penuh dinamika dan tekanan tinggi tersebut, Feda memulai lomba dari posisi ke-17, sebuah posisi yang bagi banyak pembalap seringkali menjadi awal dari perjuangan berat tanpa jaminan hasil gemilang. Namun bagi Feda, posisi start yang kurang ideal itu justru menjadi panggung untuk menunjukkan karakter sejatinya. Pantang menyerah, disiplin, dan mampu membaca situasi dengan cermat di tengah hiruk-pikuk persaingan Moto3 yang terkenal ketat. Sejak lampu start padam dan deru mesin memenuhi udara Jerez, Feda langsung menunjukkan determinasi yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, tetapi juga tidak ragu untuk mengambil peluang sekecil apapun. Lap demi lap dilalui dengan penuh perhitungan, memanfaatkan celah di antara rival-rivalnya yang saling berebut posisi. Dalam dunia Moto3, di mana selisih waktu bisa sangat tipis dan satu kesalahan kecil dapat berujung fatal, kemampuan untuk tetap tenang dan konsisten menjadi kunci, dan Feda menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas tersebut. Perlahan namun pasti, posisinya merangkak naik. Dari barisan belakang, ia mulai menembus kelompok tengah, lalu terus mendekat ke rombongan depan. Setiap manuver yang dilakukannya terasa terukur, seolah ia telah memetakan setiap tikungan, setiap titik pengereman, dan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di lintasan. Hingga akhirnya, saat garis finish mendekat, Feda berhasil mengamankan posisi ke-6. Sebuah hasil yang bukan hanya melampaui ekspektasi, tetapi juga menjadi bukti nyata dari perkembangan pesat yang ia tunjukkan musim ini. Namun, di balik keberhasilan tersebut, tersimpan cerita yang tidak sepenuhnya mulus. Akhir pekan di Jerez sejatinya diawali dengan tantangan besar, terutama pada sesi kualifikasi kedua. Dalam momen krusial yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengamankan start yang lebih baik, Feda justru mengalami insiden yang membuatnya terjatuh. Crash tersebut bukan hanya mengganggu ritme, tetapi juga memaksanya memulai balapan dari posisi yang jauh dari ideal. Bagi pembalap muda, insiden seperti itu bisa menjadi pukulan mental yang berat. Rasa kecewa, frustrasi, bahkan keraguan diri seringkali muncul dalam situasi seperti itu. Namun Feda memilih jalan yang berbeda. Alih-alih larut dalam kekecewaan, ia menjadikan insiden tersebut sebagai bahan pembelajaran. Ia memahami bahwa dalam dunia balap, jatuh bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kematangan. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Feda mengungkapkan rasa syukur sekaligus tekadnya untuk terus berkembang. Ia menyebut hasil di Jerez sebagai pelajaran berharga, sebuah pengalaman yang akan membantunya menjadi pembalap yang lebih kuat di masa depan. Kalimat yang sederhana, namun syarat makna, karena di baliknya tersimpan perjalanan panjang penuh kerja keras, pengorbanan, dan mimpi yang terus ia kejar. Lebih dari sekedar hasil individu, keberhasilan Feda juga tidak lepas dari peran tim. Honda Tim Asia sebagai rumah bagi perkembangan karirnya di Moto3 memberikan dukungan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mental. Dalam dunia balap modern, hubungan antara pembalap dan tim menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Setelan motor, strategi balapan, hingga komunikasi yang efektif, semuanya harus berjalan selaras.
Veda menyadari betul hal tersebut. Ia secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan di Jerez. Dari mekanik yang memastikan motor berada dalam kondisi terbaik, hingga kru strategi yang membantu membaca jalannya balapan, semua memiliki peran penting. Baginya, finish di posisi ke-6 bukanlah kemenangan pribadi semata, melainkan buah dari kerja kolektif yang solid. Kini, setelah meninggalkan Jerez dengan penuh pelajaran dan kepercayaan diri yang meningkat, fokus Veda beralih ke seri berikutnya, Moto3 France 2026 yang akan digelar di Le Mans pada 8-10 Mei 2026 mendatang. Sirkuit Le Mans dikenal sebagai salah satu lintasan yang menuntut presisi tinggi, dengan kombinasi tikungan teknis dan peluang overtaking yang menantang. Bagi Veda, ini adalah kesempatan baru, sebuah panggung berikutnya untuk melanjutkan momentum positif yang telah ia bangun. Targetnya jelas, tampil lebih konsisten sejak awal. Jika di Jerez ia harus berjuang dari posisi belakang akibat insiden kualifikasi, maka di Le Mans ia ingin memulai dari posisi yang lebih kompetitif. Dalam Moto3, posisi start memiliki pengaruh besar terhadap jalannya balapan, dan Veda memahami bahwa memaksimalkan sesi kualifikasi akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang lebih baik. Namun lebih dari sekedar posisi start, konsistensi menjadi fokus utama. Dunia balap bukan hanya tentang satu balapan gemilang, tetapi tentang kemampuan untuk mempertahankan performa di setiap seri. Veda menargetkan perolehan poin yang lebih besar bukan hanya untuk meningkatkan posisinya di klasemen, tetapi juga untuk membangun fondasi karier jangka panjang yang kuat. Perjalanan seorang pembalap muda seperti Veda bukanlah cerita instan. Di balik setiap hasil yang terlihat di layar televisi atau headline berita, terdapat proses panjang yang seringkali luput dari perhatian. Latihan fisik yang intens, adaptasi dengan karakter motor, hingga tekanan mental yang datang dari ekspektasi, semuanya menjadi bagian dari keseharian yang harus ia hadapi. Namun, justru disitulah letak keindahan perjalanan ini. Veda tidak hanya sedang berlomba melawan waktu dan rival-rivalnya di lintasan, tetapi juga melawan batasan dirinya sendiri. Setiap balapan adalah kesempatan untuk belajar, setiap kesalahan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap keberhasilan adalah langkah kecil menuju mimpi yang lebih besar. Bagi publik Indonesia, kehadiran Veda di ajang Moto3 membawa harapan baru. Ia menjadi simbol dari potensi anak muda Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. Setiap aksinya di lintasan tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga membawa nama bangsa, menghadirkan kebanggaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Menjelang Moto3 France 2026, atmosfer harapan itu semakin terasa. Para penggemar menantikan aksi berikutnya, berharap Veda mampu kembali memberikan kejutan, atau bahkan melangkah lebih jauh. Sementara itu, di balik layar, Veda terus mempersiapkan diri, memoles kemampuan, memperkuat mental, dan memastikan bahwa ia siap menghadapi tantangan apapun yang menanti di Le Mans. Dan ketika lampu start di Le Mans nanti kembali padam, satu hal yang akan menjadi pusat perhatian adalah sosok muda dari Indonesia yang terus melaju, menembus batas, dan menulis kisahnya sendiri di panggung dunia. Sebuah kisah tentang keberanian, kerja keras, dan mimpi yang tak pernah padam.